Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan syahrul syiyam wa syahrul mubarak alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah Ta'ala bi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Pemirsa channel dakwah Sulsel yang kami hormati, ya, insyaallah semoga kita senantiasa berada dalam naungan rahmat, maghfirah dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kesyukuran bagi kita, nikmat yang paling besar. Allah Subhanahu wa taala masih bisa mempertemukan kita dengan bulan Ramadan tahun ini. Semoga semua amaliyah Ramadan yang telah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal terbaik, dan begitu juga dengan amal-amal kita di tahun-tahun sebelumnya. Ramadan kali ini tentu bagi seorang muslim akan dia jadikan sebagai Ramadan yang paling baik, bahkan harus menjadi Ramadan terbaik dibandingkan dengan Ramadan sebelumnya. Karena tentu seorang muslim sudah banyak pelajaran yang mereka dapatkan dalam menjalani kehidupannya, sisi-sisi kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya tentu sudah bisa dilihat setelah Ramadan sebelumnya. Oleh karena itu, kita berjumpa dengan Ramadan kali ini. Tentu kita akan memanfaatkan momentum ini dengan baik untuk menyiapkan dua hal. Yang pertama, kalau kita berpikir kenapa Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini memberikan kita kesempatan berjumpa dengan Ramadan, tentu yang ada dalam pikiran kita adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala tahu benar. Bahkan itu juga kita sadari bahwa kita masih sangat minim melakukan persiapan. Amal kebaikan kita masih sangatlah kurang. Oleh karena itu, manfaatkan Ramadan ini untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan Ramadan, dan kita juga sadari bahwa sesungguhnya dosa kita masihlah terlalu banyak, sehingga di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan untuk bertaubat atas semua dosa-dosa itu. Nah, Ramadan ini harus kita jadikan jauh lebih bermakna. Bagaimana caranya? Tentu dengan melaksanakan dua hal tadi. Yang pertama, bahwa Ramadan ini kita akan gunakan untuk melakukan banyak kebaikan-kebaikan sebagai bekal kita. Dan bekal terbaik bagi orang bertakwa itu adalah ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Tentu buah dari ketakwaan itu akan menghasilkan amal-amal soleh dalam kehidupan kita. Maka di bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahimnya kepada kita semua. Setiap amalan yang kita lakukan di dalamnya dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari qiraatul Quran kita, Al-Quran kita baca, kita kaji, kita tadabburi, lalu kemudian kita berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan kita, baik di Ramadan maupun pasca Ramadan. Amal-amalan sholat misalnya, seorang mukmin di bulan suci Ramadan tentu dia akan berusaha untuk memaksimalkan, memperbaiki kualitas sholatnya. Sholat fardunya kemudian diperbaiki kualitasnya, bahkan kemudian ditambah dengan amalan-amalan sholat sunnah yang lain.
di bulan suci Ramadan, seorang muslim kemudian terus menggiatkan diri, memaksimalkan diri untuk melakukan talabil ilmi, karena dia tahu benar bahwa untuk beramal yang terbaik tentu harus diawali dengan ilmu. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selain itu momentum Ramadan kita gunakan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua dosa-dosa yang telah kita lakukan. Karena di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala menurunkan maghfirahnya. Bahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah masyhur untuk kita semua, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan semata-mata karena keimanan, dorongan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan sekedar mencari ridho Allah, maka Allah akan mengampuni semua dosa-dosanya yang telah lampau. Dalam hadis yang lain riwayat Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, innallaha farada siyamu ramadan wa sanantu qiyamahu faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja minaz dzunubi kayaumin waladathu ummu. Sesungguhnya Allah memperdukan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Aku sunnahkan qiyamul lailnya. Siapa yang berpuasa dan menegakkan qiyamul lail, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosanya dan kembali kepada keadaannya persis pada saat dia dilahirkan oleh ibunya. Maka saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan gunakan momentum ini dengan baik untuk melakukan kebaikan-kebaikan, karena salah satu cara kita bertobat kepada Allah adalah mengikuti perbuatan-perbuatan buruk itu dengan kebaikan-kebaikan. Wa'at bihi sayyi'atal hasanatan tamhuha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikutilah keburukan-keburukan itu dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapuskan keburukan. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan di Ramadan, maka harapan kita adalah itu akan berlanjut pada kehidupan setelah Ramadan, ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita usia yang panjang. Kebaikan-kebaikan itu akan menghiasi kehidupan kita selama 11 bulan yang akan datang. Ketaatan yang ada di Ramadan tentu harus kita bawa untuk kehidupan selanjutnya, karena Allah Subhanahu wa taala tidak membenarkan kita taat kepadanya di bulan Ramadan, lantas di luar Ramadan kemudian kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Hakikatnya Allah di Ramadan sama dengan Allah yang ada di luar bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan kita tahun ini menjadi lebih bermakna di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan dua hal. Yang pertama, tingkatkan kebaikan-kebaikan kita, dan yang kedua, perbanyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.